Oke, jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel saya, di channel gue ya. Jadi kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman sesuatu yang mahal. Jadi ada di kapal itu ada yang namanya VDR, VDR ya, VDR. Nah, kalau istilahnya ada yang bilang VDR, ada SVDR, sama aja. Kepanjangannya itu adalah Ship Voyage Data Recorder kalau nggak salah. Iya gak sih kan? VDR kepanjangannya apa tuh? VDR Voyage Data Record. Nah, bener tau? Voyage Data Record atau Voyage Data Recorder. SVDR, Ship Voyage Data Recorder. Nah, apa? Shifting Simplified apa tuh? Simplified Voyage Data Record. Oh, Simpai. Ayo, nanti saya tunjukin kepanjangannya apa. Jadi ada satu komponen pada alat itu yang harganya itu nggak masuk akal. Pinjam kan? Ini harga. Nah, jadi kalau teman-teman melihat barang ini, misalnya ketemu di mana gitu, jangan dibuang ya. Ini harganya satu motor baru. Kalau teman-teman punya motor Matic sejenis Matic, entah itu Beat atau Yamaha Mio ya, nah ini harganya segitu. Saya pun baru ngelihat kali ini ya, karena nggak setiap kapal itu kita melakukan pekerjaan ini, mengganti baterai ini. Pas saja di kapal ini ya saatnya ganti. Nah, untuk penggantiannya itu bisa karena expire atau rusak. Nah, tapi kemungkinan kerusakan jarang. Nah, untuk expire-nya ini ada keterangannya 3 tahun dari saat baterainya keluar. Ini kan keluarnya 2023, berarti expire-nya nanti tahun depan 2026. Ini kemungkinan keterangan harganya kemarin ya antara 18 ya kan ya? 18 jutaan. Sekecil ini. Nah, untuk VDR-nya itu panjangannya ini ya. Nah, Voyage Data Recorder, Voyage Data Recorder atau SVDR, Simplified Voyage Data Recorder, seperti itu. Oke lah, langsung aja kita naik ke atas. Ini panas sekali. Nanti kita pasang. Posisinya ini ada di atas ya untuk baterainya ini. Oke lah, langsung kita pasang aja. Di sini ada keterangannya baterai tes. Cara ngetes baterainya itu ada 2. 1, kita shortkan antara katupnya ya, kanan dan kirinya ini menggunakan kabel aja, kabel biasa. Nah, kelihatan nggak? Activate 3 detik menggunakan kabel kanan kirinya ini. Nah, kemudian bisa diukur menggunakan avometer ya tentunya. Dan untuk tegangannya ya, tegangannya itu minimal 2,5 volt. Sekarang kita tes dulu menggunakan avometer. Nah, pertama kita lakukan activate dulu 3 detik ya. Caranya kita shortkan. Karena saya nggak bawa kabel, saya akan coba shortkan pakai kabel ini aja ya. Kabel dari avometer aja. Seperti ini, sama aja. Yang penting 2 kabelnya ini nyambung ya. 2, 3. Nyambung nggak ya tadi? Kita pastikan dulu aja. Oke, kita ulang. Karena tadi kayaknya nggak nempel. Nih, udah nempel, ini udah pasti nempel. Nah, udah nempel. Kita pastikan seperti ini nempel. Nah, lihat ya, 3 detik. 1, 2, 3. Oke, cukup.
baru kita tes menggunakan avometer selama 1 menit. Nah, ini avonya ya, ke DC volt ya, DC volt berapa nanti saya tunjukin aja bagian avonya ya, seperti ini. Nah, udah, ini kameranya miring-miring nggak apa, sama kelihatan. Nah, tegangannya 3,6, berarti bagus ya, karena dia minimal 2,5 aja. Nah, kelihatan nggak di situ ya, 2,5 aja. Sekarang tegangannya 3,6, berarti masih bagus, masih normal, dan bisa kita pasang seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut kita pasang aja di atas. Oke, tempatnya itu di sini, ini yang ditutup ini ya. Di kapal mungkin beda-beda, cuma untuk kayak ini di sini. Kita coba lihat dulu. Turung ini. Orang sakit arah itu nggak apa-apa. Nah, ketika sudah terpasang, posisinya seperti ini ya, teman-teman. Sudah terpasang, posisinya seperti ini. Nah, simple saja sebenarnya, tapi harganya mahal. Jadi satu motor baru cuma segede genggaman tangan, anjay. Oke teman-teman, ini yang kita ganti ya, kita nanti akan cek juga ini apakah normal atau enggak. Ini sedikit ada perbedaan baterainya, cuma fungsinya sama aja. Nah, di sini kita akan bongkar nanti ya. Di sini kita pakai snap ring, pakai kunci snap ring kayak gini, bisa nanti kita bongkar. Putar berlawanan dengan arah jarum jam seperti biasa, nanti akan terbuka seperti itu. Karena tangan saya cuma 2, jadi langsung aja saya tunjukin pas sudah kebuka aja. Nah, ini udah saya kendorin. Nah, seperti ini dibuka aja. Nah, jadi seperti ini ada tutupnya, ada tutup seperti ini. Dan isinya baterainya seperti ini ya. Nah, ini semacam cover dan di sini ada komponennya. Nah, untuk covernya ini tadi udah saya cek dan masih normal. Sebenarnya masih normal. Cuma untuk baterainya ini memang sudah habis kalau nggak salah ya. Mari kita cek seperti tadi ya. Seperti tadi kita mengecek baterai yang baru. Ya, coba kita cek seperti tadi. Kita menggunakan avometer. Kelihatan nggak di sini? Kita pakai avo. Gimana ya? Nah, kayak gini. Karena ini harusnya udah aktif, nggak perlu kita aktifkan lagi ya. Kita langsung aja ukur menggunakan volt DC tentunya. Kita ukur di sini. Kita ukur apakah berapa. Kita ukur aja, langsung aja. Ini masih 0. Apakah ada tegangannya? Bisa teman-teman lihat ya. Tegangannya 0,9, 0,7. Jadi dia hunting antara 0,7, 0,8, 0,9. Jadi sudah berada di bawah standarnya ya. Standarnya di angka 2,5 volt. Dan berarti ini sudah tidak bagus, karena memang sudah expired juga. Jadi seperti itu. Untuk pemasangannya gampang aja ternyata. Nah, dan ini itu apa sih sebenarnya fungsinya? Saya akan jelaskan, tapi bentar dulu, saya rakit dulu lagi. Oke, kita mulai dari sini. Ini adalah SVDR-nya, SVDR yang ada di dalam bridge. Nah, fungsinya ini untuk merekam data-data atau data-data pelayaran, baik itu rutenya atau kondisi cuaca, kondisi lingkungan, ataupun juga kondisi keadaan di bridge saat itu gitu. Nah, kita coba lihat dalamnya seperti apa ya. Kalau teman-teman pernah melihat atau mendengar istilah black box, nah ya ini. Kalau di pesawat terbang ada namanya black box, kalau di kapal ada namanya SVDR atau Simplement Voyage Data Recorder. Nah, di sini pun ada baterainya. Nah, cuma kalau baterai ini dia dicas secara otomatis.
rechargeable. Jadi nanti bisa dicas secara otomatis selama kapalnya masih jalan normal. Ini dicas berulang lah, ya rechargeable, bisa dicas ya. Intinya bisa dicas. Dia akan otomatis mengecas sendiri selama generator jalan. Nah, bedanya dengan yang tadi kita ganti itu, dia posisinya ada di atas bridge, Dia bekerja ketika amit-amit ya, kapalnya itu tenggelam. Jadi ketika tenggelam, baterainya terendam dengan air, baru dia akan bekerja. Nah, makanya itu ada waktu yang ditentukan terhadap baterai itu. Jadi tadi kan saya udah jelaskan 3 tahun untuk masa aktif baterainya harus diganti. Karena apa? Sebenarnya untuk sekarang ketika kita udah pasang itu ya nggak diganti pun nggak apa-apa gitu. Cuma itu adalah unsur safety untuk sebagai syarat kapal bisa berjalan juga harus itu dipasang gitu. Kalau nggak dipasang itu ya tidak akan boleh jalan gitu, karena ditakutkan terjadi apa-apa di dalam pelayaran, kapalnya tenggelam atau ada kejadian apa gitu. Nah, itulah yang nanti akan diambil, karena nggak mungkin ketika kapal tenggelam masuk ke sini gitu, nggak mungkin. Itulah yang akan diambil. Itu sebagai misalnya bisa dibilang sebagai baterai darurat lah, dan dia akan otomatis aktif ketika terendam oleh air laut. Seperti itu teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Ya, kita tutup. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga penjelasan saya ini jelas gitu ya. Oke. Kita tutup. Dan untuk melihat juga bisa dari sini. Nih, SVDR, powernya aktif, sedang merekam. Bahkan percakapan saya ini juga terekam juga gitu.